Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ahmad Hanif SST, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Materi ini merupakan materi yang kami dapatkan pada program pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-9. Ini fasilitator saya, Ibu Sri Hartutik MPD. Terima kasih sudah setia untuk mendampingi saya dan teman-teman dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Kemudian yang kedua ada Ibu Dewi Puspitasari, sarjana psikologi yang merupakan pengajar praktik saya yang setia juga mendampingi saya dan teman-teman dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Dewi dan Ibu Butik selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam membimbing kami dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Dan ini adalah saya Ahmad Hanif, calon guru penggerak angkatan ke-9. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan apa itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian ada 3 aspek pendekatan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah Whole yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Kemudian yang kedua Whole yaitu meningkatkan praktik pembelajaran terintegrasi sepanjang hari. Dan yang ketiga Whole School yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, saling menghormati, yang diatur dengan baik. Nah, tujuan pendidikan sosial emosional yang pertama adalah untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Dalam hal ini adalah menanamkan sikap kesadaran diri. Kemudian yang kedua menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, yaitu manajemen diri atau mengelola diri sendiri. Kemudian yang ketiga untuk merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Dan yang keempat membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu terampil berrelasi. Dan yang kelima yang terakhir membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya. Yang pertama keterkaitan dengan modul 1.1, di mana modul 1.1 adalah mempelajari tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan sekolah, sehingga akan tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, serta menimbulkan kebahagiaan pada murid. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi guru untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu peran dan nilai guru penggerak.
Melalui pembelajaran sosial emosional, guru penggerak dapat menumbuhkan nilai-nilai dan peran yang harus dimilikinya. Di antaranya adalah kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat. Adapun untuk keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional, maka guru dapat menciptakan visi pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan murid, menjadikan murid yang berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, pembelajaran sosial emosional meniscayakan guru dan murid memiliki emosi yang stabil sehingga sikap dan karakternya bersifat positif sehingga akan terwujud budaya positif di sekolah. Dan keterkaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mengidentifikasi perasaan dan emosional murid sehingga dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid antara lain kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk sehingga pembelajaran dapat terlaksana makin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sekarang saya akan menyampaikan refleksi. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa mengajar itu hanya menyampaikan materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas. Saya cenderung tidak memperhatikan kondisi emosional yang tengah dialami oleh murid, sehingga terkadang ada murid yang bersikap acuh dalam mengikuti pembelajaran, ada juga yang tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan atau perintahkan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata mengajar itu juga harus memperhatikan faktor sosial dan emosional murid agar pembelajaran lebih optimal, sehingga guru dapat mengidentifikasi kondisi murid dan dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari dari modul ini adalah yang pertama kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu metode STOP. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, rasakan sensasi yang terjadi, selesai, lanjutkan aktivitas. Hal ini berkaitan dengan peningkatan konsentrasi baik pada diri siswa maupun guru, sehingga mampu menghadapi permasalahan dengan tenang. Kompetensi sosial dan emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada dasarnya, dalam diri murid sudah tumbuh kompetensi sosial dan emosional tersebut. Kita sebagai guru harus bisa memupuknya untuk memperkuat kompetensi yang telah ada sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Dan yang ketiga, penguatan kompetensi sosial dan emosional kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah yang pertama, bagi murid-murid, saya akan lebih memperhatikan kondisi sosial emosional murid dengan melakukan kegiatan yang dapat mendorong siswa memiliki kompetensi sosial emosional, di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, terampil berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian bagi rekan sejawat, saya akan berbagi pengetahuan yang saya dapatkan dari modul ini
dan mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi dan berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, serta berkolaborasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.2 dari saya Ahmad Hanif, Sarjana Sains Terapan. Terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat baik bagi diri saya maupun bagi semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.